Alhamdulillah alladzi arsyadana dinal islami dinan qayyima wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Al-ayah sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan berbagai anugerah kenikmatan pada kita. Dan yang paling penting, bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki karakter bersyukur atas segala nikmat Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda, panutan agung junjungan kita Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada kita selaku umat yang setia kepadanya. Yang paling penting juga adalah bagaimana kita menjadi manusia yang tetap jujur mengaku umat Rasul. Mengapa kata-kata jujur itu ditekankan pada khutbah hari ini? Ada salah satu buku hasil refleksi penelitian dari salah seorang guru besar Universitas Indonesia bernama Profesor Slamet Iman Santoso. Buku itu diberi judul Tantangan Ganda bagi Pendidikan Agama di Indonesia. Salah satu penemuan hasil penelitiannya bahwa bangsa kita saat ini sedang dihinggapi penyakit ketidakjujuran. Apakah betul penyakit itu telah mengidap bangsa kita? Dan kalau kita merasa bahwa kita bangsa Indonesia, mari kita renungkan dalam diri kita. Tidak perlu menunjuk orang lain, tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal itu. Suami sudah tidak jujur pada istrinya, istri pun ikut tidak jujur pada suaminya. Sampai-sampai di Indonesia muncul slogan yang disebut SII, selingkuh itu indah. Padahal jelas-jelas selingkuh itu haram jadah. Dosen tidak jujur pada mahasiswanya, mahasiswa juga ikut tidak jujur pada dosennya. Pemerintah tidak jujur pada rakyatnya, rakyat pun ikut licik pada pemerintahnya. Utak-atik, guru tidak jujur pada muridnya, murid juga tidak jujur pada gurunya. Dulu muncul peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
Sekarang guru kencing berdiri, murid ngencingin guru. Penyakit ketidakjujuran ini penyakit yang sangat fatal dilihat dari segi etika estetika sebuah bangsa. Dalam bahasa santri menunjukkan bangsa ini sudah kehilangan al-akhlak al-karimahnya. Salah satu keterangan dalam Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab yang cukup klasik, ada salah satu bab menjelaskan kaifa bad'ul wahyi, bagaimana peristiwa turun wahyu yang pertama. Setelah baginda menjadi Rasul Allah, satu waktu beliau pidato di depan para sahabatnya. Kata-kata beliau, arba'un idza kunna fika fala 'alaika mimma fataka minad dunya. 4 hal saja bagi kalian. Jika kalian telah memiliki karakteristik yang 4 hal ini, fala 'alaika mimma fataka minad dunya. Kalian tidak akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan dunia dan di akhirat menjadi jaminan Allah, menjadi surga, ahli surga Allah. Para sahabat ingin segera mendengar apa yang dikatakan itu. Lalu beliau merincinya satu persatu. Yang pertama, hifdzu amanatin, menjaga dan memelihara amanat. Bukankah kita mengenal baginda Rasul itu al-amin, al-amanah? Seorang manusia yang sangat jujur, terpercaya. Kalau bangsa Indonesia ini mayoritas umat Islam, maka yang dibutuhkan dari umat ini adalah kejujuran saat ini. Sekarang bukan hanya fenomena, tapi fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya setiap saat kita masuk masjid Allah, yang kata Syekh Ibrahim Al-Ausi dalam kitab Zuhrul Kamam, perbanyaklah niat-niat yang baik ketika kita memasuki rumah Allah ini. Antara lain bukan hanya untuk berzikir merenung saja, bukan hanya untuk tasbih, tahmid, tahlil saja dan takbir, tetapi mari kita melakukan introspeksi diri kita. Sebab apa artinya zikir pada Allah kalau sementara diri kita tidak pernah mau berubah? Sementara kita masih tetap status quo dalam pikiran, perasaan dan hati kita. Sudahkah kita dari rumah masing-masing berniat sebanyak-banyaknya memasuki masjid ini? Termasuk untuk silaturahmi, untuk talabul ilmi, untuk infak, sedekah, amal jariyah. Tetapi yang paling utama tadi itu, jaga, pelihara amanah Allah. Kita tahu banyak tentang amanah itu, amanah syariat agama Allah yang harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amanat yang datang dari Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Sunnah itu perilaku yang melekat pada diri Rasulullah. Direkam ataupun tidak direkam oleh sahabatnya, sunnah itu melekat pada pribadi Rasul. Berbeda dengan hadis. Hadis itu rekaman para sahabat tentang perilaku Rasul. Sedangkan sunnah itu melekat pada diri baginda Rasul. Makanya kalau ada orang menyatakan inkarus sunnah, hal yang tidak mungkin berarti dia bukan muslim. Kalau inkarul hadis bisa terjadi itu. Ini ranah yang harus didiskusikan. Dan yang paling penting bagi kita saat ini adalah amanah yang datang dari sesama.
Kita punya bangsa, kita punya negara, kita punya pemimpin. Sudahkah kita amanah menjaga, memelihara tentang amanah-amanah yang datang dari sesama, khususnya amanah yang diberikan oleh para founding father bangsa kita, pendiri bangsa ini. Saat ini kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Saat ini kita sudah mulai hangat-hangat dan bahkan di beberapa sisi sudah mulai memanas. Hati-hati dengan peristiwa ini. Hati-hati dalam memilih pemimpin yang kira-kira bisa menyelamatkan bangsa ke depan. Bisa melaksanakan amanah Allah, amanah Rasulullah, dan amanah sesama. Bukan tempatnya kita berkampanye, tetapi memberi informasi kepada jamaah sebagai kewajiban kita semua. Jangan salah memilih pemimpin bangsa kita ke depan. Hifdzu amanatin. Yang kedua, kata baginda Rasul, sidqu hadisin. Jaga ucapan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu juga tergantung kepada lidah dan kata-katanya. Tertusuk duri di badan kita, besok lusa bisa disembuhkan. Tertusuk hati dengan kata-kata, tidak ada obatnya. Sulit untuk disembuhkan. Sidqu hadisin itu bukan hanya ucapan vokal seperti ini saja. Gagasan, ide, pikiran, konsep-konsep, keluarkan yang terbaik. Karena kita punya tugas tawasau bil haq, sampaikan hak. Sepanjang kita punya gagasan, ide, pikiran, konsep-konsep untuk kepentingan masyarakat banyak, jangan ragu-ragu, sampaikan. Berarti kita harus memiliki sejumlah argumentasi yang kuat. Dengan pendekatan-pendekatan yang rasional, syukur-syukur bisa implementatif dalam perilaku kehidupan kita. Sidqu hadisin, kata baginda Rasul. Tetapi dilanjutkan dalam ayat wal asri itu, tawasau bis sabar. Berwasiat-wasiatlah dalam kesabaran. Artinya, jika kita punya pendapat, kita keluarkan dengan sejumlah argumentasi yang bagus, yang kuat, yang kokoh. Tetapi ternyata ketika orang lain punya argumentasi yang lebih kuat untuk mendebat kita, disitulah tawasau bis sabar. Tidak ada yang disebut merekedeweng, merasa benar sendiri dalam hidup ini. Disitulah interaksi kita lewat sharing ide, gagasan, pikiran. Tetapi manakala disebar itu, lalu ada orang yang lebih hebat pikirannya dengan argumentasi yang lebih kuat, tawasau bis sabar. Tugas kita tawasau bil haq. Yang ketiga, kata baginda Rasul, husnu khaliqatin. Jaga pergaulan ini. Hampir seluruh teori pendidikan menyatakan di mana manusia itu kalau melakukan pendekatan dengan teori tabula rasa, hadir di muka bumi ini dalam keadaan suci bersih. Tetapi karena lingkungan, manusia bisa kotor belopotan. Maka prinsip pendidikan agama bukan hanya fitrah yang bagus, tetapi bagaimana menjaga lingkungan. Pergaulan itu menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam kemajuan bangsa ke depan. Maka jejaring ini harus kita bangun. Manakala pemimpin tidak memiliki jejaring,
Baik tingkat RT, RW, camat, bupati, wali kota, gubernur, apalagi pimpinan nasional. Tidak mungkin bangsa bisa memiliki ability to deal with other, kemampuan bersaing dengan dunia lain. Ini mutlak kata baginda Rasulullah, husnu khaliqatin. Jaga jejaring ini. Media yang paling efektif dalam bahasa agama adalah silaturahim dengan berbagai macam dimensi penjelasannya. Dan yang terakhir kata baginda Rasul, wa'ifatun fi tum'atin. Menjaga memelihara makanan minuman, jangan sampai ada unsur-unsur yang justru di situ secara mentang-mentang ada keharaman menurut pandangan agama. Sungguh sangat berat menseleksi itu. Mungkin makanannya sah, tapi cara mendapatkan makanan itu tidak sah. Mungkin pakaian ini suci bersih, dibuat dengan kain yang bersih, tapi bagaimana kita mendapatkan pakaian ini? Halal atau haram? Kendaraan yang kita pakai, oke, itu bagus. Tapi apakah mendapatkan kendaraan itu barang yang haram atau tidak? Rumah yang kita bangun mewah megah di atas sekian area yang luas, apakah rumah itu terbuat dari unsur-unsur yang selama ini diharamkan oleh Allah? Inilah sabda Rasul yang patut kita renungkan ulang. Karena persoalan sudah di depan mata kita saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga paling tidak 4 hal tadi. Hifdzu amanatin, sidqu haditsin, kemudian kita membangun jejaring husnu khaliqatin, dan yang keempat, menjaga makanan minuman. Jangan sampai ada yang secara terang-terangan di situ ada unsur-unsur yang diharamkan oleh agama. Bukan hanya tidak menguntungkan bagi pendekatan fisik kita, tetapi secara psikologis akan menjadi bayang-bayang. Jika itu tidak terselesaikan dan kita jarang bertobat kepada Allah, bagaimana nasib kita di akhirat? Padahal kehidupan ini sangat terbatas. Kita akan menghadapi yaumil akhir, dan di situ ada pertanggungjawaban di mahkamah ilahiyah yang tidak ada seorang pun bisa membantu pada saat kita berhadapan dengan mahkamah ilahiyah itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim yadhkurkum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang dibacakan dalam surah Al-Anfal ayat 27 di awal tadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berkhianat pada amanat-amanat yang diberikan dari sesama manusia kepada kalian semua. La'allakum atau antum ta'lamun, padahal kalian sudah tahu bahwa itu amanat-amanat. Dengan segala keterbatasan, marilah kita memohon munajat, kiranya Allah masih mendengar dan mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa adada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma yashmi syai'un fil ardi wa la bis samaa wa huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر استغفر الله لي ولكم